Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami Santo Yosef, suami Maria, dan ayah angkat dari Yesus, untuk menjadi pelindung gereja dan pelindung keluarga dan pelindung hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan seorang yang luar biasa untuk mendidik Yesus, yang hatinya total kepada Yesus dan pada Bunda Maria. Bantu kami untuk memberikan seluruh diri kami juga bagi Yesus, bagi Bunda Maria, dan bagi Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, pelindung gereja dan pelindung keluarga. Yosef yang diberikan kepada Maria, yang totalnya hanya untuk Maria, istrinya, dan Yesus, untuk mengikuti kehendak Allah. Hidup kita semakin lama semakin kompleks, dan di sini kita belajar untuk semakin dalam, semakin sederhana. Hidup kita semakin dalam, semakin sederhana, semakin apa adanya. Dan itulah yang terjadi pada Yosef. Seorang yang sungguh-sungguh hatinya tunggal kepada Allah. Hatinya tunggal kepada kehendak Allah. Hatinya tunggal kepada Yesus dan kepada Bunda Maria. Dengan totalitasnya yang begitu luar biasa. Ya. Dia tidak punya keinginan lain hanya untuk memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Menjalankan kehendak Tuhan. Yang bisa dibayangkan kita melihat ketika malaikat datang kepada Yosef. Ya. Dalam Injil Matius, bagaimana Yosef yang ingin pergi dari Bunda Maria ketika dia tahu bahwa Bunda Maria mengandung, bukan karena dia. Kita selalu bertanya kenapa ketulusan hati tapi dia pergi dari Bunda Maria. Kita harus lihat dulu konteks sejarah latar belakang orang Yahudi. Jadi kalau orang lain tahu bahwa Maria mengandung, orang seseorang mengandung, ya, bukan karena hubungan suami istri. Meskipun pada waktu itu Maria dan Yosef sudah bertunangan, tetapi mereka belum bersatu sebagai suami istri. Dan ketika ketahuan dari masyarakat, maka wanita itu akan dirajam, akan dibunuh. Nah, ketulusan hati Yosef adalah ketika dia mau pergi dari Maria, itu menandakan Yosef yang dipersalahkan. Yang harus dirajam itu Yosef, bukan Maria. Disitulah ketulusan hati Yosef. Dia tidak ingin Maria dipermalukan di muka umum. Dia tidak ingin Maria dirajam. Dia tidak ingin Maria dibunuh. Maka dia mau pergi supaya dia yang dipersalahkan. Bahkan mungkin nanti dibunuh, dirajam. Itulah ketulusan hati dari Yosef. Itu yang pertama yang harus kita pegang. Yang kedua, saudaraku terkasih, kita kerap kali mengalami complicated dalam kehidupan, mengalami dilema yang tidak jarang tidak mudah kita atasi. Ya, dilema itu adalah kalau melakukan A tetap salah, melakukan B tetap salah. Kompleks. Ya, kita tidak tahu juga bagaimana harus menyelesaikan masalah hidup kita. Ya, nah disinilah kita harus datang dan lari kepada Yosef. Mengapa saya katakan begitu? Jadi Yosef mau melarikan diri dari dilema kehidupannya. Kalau dia mau mengambil Maria sebagai istrinya dan sudah mengandung karena Roh Kudus, ya, tentu tidak mudah bagi dia. Tapi ketika dia mau lari juga tidak mudah bagi dia karena akan menimbulkan hal yang tidak beres. Disitulah kita, saudaraku terkasih, ya, kita datang kepada Yosef supaya Yosef meminta Roh Kudus datang kepada kita.
meminta malaikat datang kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika Yosef dalam mimpi, ya. Jadi sekali lagi kita selalu mengatakan dalam mimpi, seperti yang sering kita alami dalam mimpi, tidak selalu begitu. Mimpi Yosef itu jelas, terang, benderang. Kalau kita mimpi, ada lambang, ada simbol, ada sungai, ada gunung, ada apa, ada cahaya, lalu gelap dan sering kita tidak terlalu jelas. Tapi di sini kita perhatikan, ya, apa yang dikatakan malaikat kepada Yosef. Tetapi Yosef mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Jadi mimpi ini bukan seperti mimpi yang kita sering alami dalam gambar dan simbol, tapi dikatakan Yusuf, anak Daud. Jadi malaikat mengatakan Yusuf, anak Daud. Kita tahu Daud adalah raja yang hebat, yang luar biasa, yang memang dari keturunan Daud akan diwartakan. Dan nubuat akan lahir seorang penyelamat penebus dari keturunan Daud. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya. Jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Coba lihat, perhatikan. Kalau mimpi tidak akan jelas seperti ini, tapi perintah itu menjadi jelas. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya jelas, Maria istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebab anak yang dalam kandungannya karena Roh Kudus. Roh Kudus. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kemurnian Yesus dilahirkan bukan karena suami, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang datang. Jadi bagian indung telurnya Maria itu roh spermanya adalah dari Roh Kudus. Ya, jadi ini juga bagi kita penting. Bagi Anda semua yang mungkin punya anak, punya cucu, yang belum punya anak, sudah cukup tahun, mintalah kepada Yosef. Supaya malaikat datang dan memberikan anak kepada anak Anda, atau menantu Anda, atau siapapun. Datang kepada Yosef bagi kita. Sebab anak yang dalam kandunganlah dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan menyelesaikan, akan membantu kita. Misalnya ada bagian dari perut sang ibu, sang wanita belum beres. Kalau datanglah kepada Yosef. Dan Yosef akan minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk datang memberikan anak kepada kita. Dan sekali lagi jelas, Maria akan melahirkan anak laki-laki. Ya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi kuasa untuk memberi nama tetap diberikan kepada Yosef. Meskipun kita tahu bahwa bukan karena Yosef, tapi kuasa, otoritas untuk memberi nama itu pada Yosef. Memberi dia nama, dan nama itu jelas. Yesus, sang juru selamat, Yehova, ya, adalah penyelamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka. Jadi kita tahu perintah dan pesan yang Tuhan berikan lewat malaikat itu sangat jelas, dan kalau mimpi tidak akan pernah jelas. Ya, jadi saudaraku terkasih, ya, kalau kita punya mimpi memang perlu kita lihat simbol-simbol, gaya-gaya dan seterusnya, tapi di sini jelas-jelas sekali bahwa mengambil Maria, anak yang dalam kandungan karena Roh Kudus, engkau harus beri dia nama Yesus, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia kau beri nama Yesus, menyelamatkan dan menebus. Jelas sekali. Ya, jelas sekali. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Sekali lagi, bagaimana Yosef tahu itu malaikat Tuhan? Itu juga suatu misteri. Ya, pada waktu itu tidak jarang orang mengerti itu dalam malaikat Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini betapa besar peranan Yosef dalam sejarah keselamatan manusia, sejarah keselamatan orang Kristen, sejarah keselamatan yang percaya pada Yesus. Tuhan dan Yosef melakukan itu. Meski mungkin tidak jelas, tapi dia melakukan itu. Jadi saudaraku, kalau kita mengalami dilema-dilema kehidupan yang tidak mudah, datang kepada Yosef. Doakan litani Santo Yosef dalam puji syukur Anda lihat, doakan terus menerus. Dan bila Anda mau, saya mempunyai naskah yang kita sebut Consecration to Joseph. 33 hari, ya. Dengan kita membaca itu kita semakin mengenal Yosef. Siapakah Yosef itu dengan kehidupan nanti? Kalau Anda suka silakan japri ke saya, ya.
di dalam Stone City, saya sebut nomor HP saya sampaikan. Nanti saya akan jadikan buku. Mudah-mudahan saya bisa melakukan itu, mudah-mudahan ya, supaya Anda bisa mendoakan itu dan seterus-menerus. Supaya kita kenal siapa Yosef yang sesungguhnya, yang selama ini merupakan suatu misteri yang tidak terbuka dengan jelas siapa Yosef itu sesungguhnya. Hari ini juga begitu. Dan Yosef, kerendahan hati, kesederhanaan Yosef, ketika Maria kemudian mengandung, dia harus pergi bersama Yosef, pergi dari Nazaret ke kota, ke Bethlehem, itu jauh jaraknya. Harus Bunda Maria menggendong bayi dalam kandungannya itu sampai di sana. Dan kita tahu Yosef adalah anak Yakub, pasti dia punya saudara dan punya kerabat di Yerusalem, tapi tidak dia lakukan. Atau mungkin dia sudah melakukan, minta kepada saudara-saudaranya untuk menginap. Tapi karena kemiskinan dan kesederhanaannya, maka Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Anda mau mendalam hidupnya, Anda mau bahagia, Anda mau tentram damai, ya, semakin mendalam, semakin sederhana hidup rohani Anda, belajarlah dari Yosef. Sekali lagi, belajarlah dari Yosef. Doakan, litani Santo Yosef itu dan mohonkan, ya. Jangan Anda mengira bahwa ketika kita berdoa Santo Yosef, Bunda Maria iri, Yesus iri. Tidak ada, di surga itu tidak ada iri dan mengiri. Itu kan pikiran kita manusia. Kenapa saya berdoa Santo Yosef, Bunda Maria iri? Justru bahagia Santo Yosef karena suaminya juga dalam tanda petik dipakai oleh banyak orang untuk membantu dunia. Ya, saudaraku terkasih, semoga pesta Santo Yosef ini membuat kita semakin mencintai Tuhan, bahwa Tuhan memberikan segala-gala perangkat yang luar biasa kepada kita, entah para malaikat, Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung, malaikat pelindung, Santa Maria, Santo Yosef, Yesus sendiri, Roh Kudus, ya, para rasul, para kudus, semua diberikan kepada kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita dibantu untuk sampai kepada keselamatan. Dan untuk itu maka hidup rohani kita harus semakin sederhana. Ya, tidak complicated, tidak neko-neko. Seperti Yosef. Banyak diam, banyak hening, banyak sunyi untuk mengenal kehendak Allah. Ya, itu artinya kita tidak mencari mengagungkan diri kita sendiri. Kita mengagungkan Tuhan dan kita mencari kehendak Tuhan dalam diri Yesus, dalam diri Bunda Maria dan Santo Yosef dan kehendak Allah. Itulah kesederhanaan hidup. Itulah kesederhanaan hati. Bukan aku yang dimuliakan, tetapi Yesus, kehendak Tuhan yang dimuliakan. Semoga Santo Yosef memberkati Anda dan melindungi Anda dan membantu Anda menyelesaikan problem dilematis yang Anda alami, apapun juga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.